Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, we are from group 2. My name is Endang Deciku and my partner Muhammad Arif, Rila Yulistika and Anissa Ramadhani. And today we are going to discuss about work and simple aircraft. First, we're gonna talk about works. Work is a force acting on an object, causing the object to move along a straight line and in the direction of the force. Jadi, usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya tersebut. Nah, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, secara matematis dapat dituliskan sebagai W sama dengan F dikali delta S. Berikutnya adalah laju energi atau daya, merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai P sama dengan W per T. Okay, the next material will be explained by Rila. Okay, the simple airplane. What is the simple airplane? A simple airplane is a tool that can be used to make it either do a job or work or business. A free airplane or machine requires energy and effort, starting from machines that are designed with high technique with a complex set of equipment such as power plant, car engines, steam engine, to planes that are designed very simple and use simple material called simple aircraft. Next, kind of simple airplane. The simple airplane divided into four is lever, inclined plane, pilot, and echo wheel. Next, lever. Lever is one type of simple aircraft which is often used in everyday life. The lever can facilitate effort by doubling that force and change the direction of the force. In order to know the magnitude of the force multiplied, the mechanical advantage must be calculated. How to calculate the mechanical gain is to divide the leg of the power arm by the leg of the load arm. The leg of the power arm is the distance from the support to the point of operation of the force. The leg of the load arm is the distance from the support to the point where the load force is worked. Because equilibrium term lever is FB LB is equal FK cross LK and KM equal is FB divided in LK or KM lever is equal FK divided into LK. Next, kind of lever divided into three is the first type of levers. The first type of levers is a lever with a fulcrum between the load point and the power point. Application in technology, example of the lever are pliers, scissors, seesaw, blade, screwdriver, hammer for pulling, nail portal for the end of the root, lorberis. Next, the second type of lever
The second type of lever is a lever with a load point between the fulcrum and the power point. Application in technology. Example for this example are metal plate cutter, paper cutter, wheelbarrow, lever spring. Next, the third type of lever. The third type of lever is a lever which a power point between the fulcrum and the load point. Application in technology. Example, a bread tongue, tweezer, soft tongue, soil, ripe, burst, crunch. Next, inclined plane. An inclined plane is a flat plane that is placed at an angle or at a certain angle so as to manage the power force. The mechanical advantage of the inclined plane can be calculated as follows. Km is equal Fb defined is Fk. Because the big triangle is the same as the small triangle, so that mechanical advantage Km is equal L defined is H, with Km is equal mechanical advantage Fb is equal force of burden, Fp equal is force of power, equal is length of inclined plane, H is equal is height of inclined plane. Application in technology. Example, arc knife, screw, more, and leather. The next is pulley. Is a wheel that rotates on its axis and there is a rope or chain to connect it. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya dan terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Based on the way it works, pulley is a type of lever because it has a fulcrum, power, and load. The pulley is classified into three, namely fixed pulley, free pulley, and compound pulley. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Do you know how someone can get water from a deep well using a bucket? This is because the person is making use of a fixed pulley which function to change the direction of the force. If the rope connected to the pulley is pulled down, the bucket filled with water will automatically pull upward. The mechanical advantage of the pulley remains the same as one. Because in a single fixed pulley, the force used to pull the load is the same as the load force. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Different from the fixed pulley, the position of the pulley is free
to change and is not installed in a certain place. Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Free poly serve to fold the force, so that the force on the power exerted to lift the object becomes smaller than the load force. Pulleys of this type are usually found in ports that are used to lift containers. The mechanical gain of the free pulley is greater than 1. In fact, the value of the mechanical advantage of the free or single pulley is 2. This means that a 1 Newton force will lift a 2 Newton load. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Mechanical gain is a number showing the number of times a simple plane multiplies the force. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Berikut adalah persamaan matematisnya. Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Next, axle wheel. It is a wheel that is connected to an axle that can rotate together. We can find axial wheels in tools such as car steering wheel, bus steering wheel, bicycle wheels, motor vehicle wheels, and grinders. Selanjutnya yaitu roda berporos. Merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos dapat kita temukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Okay, the next material I want to explain about working principle of simple machine in human motion system, yaitu mengenai prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu beragam pesawat sederhana yang memiliki kesamaan dengan prinsip dasar dari sistem gerak manusia. Nah, diantaranya adalah tentang otot, sendi, dan rangka yang merupakan sistem gerak manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kerja sejumlah pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana sendiri itu dimaknai sebagai alat-alat yang dibuat khusus untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai usaha fisik, seperti mendorong, memotong, atau memindahkan benda. Untuk prinsip kerjanya sendiri, prinsip kerja pesawat sederhana itu pada otot dan rangka manusia adalah seperti sebab pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. The example of activities using simple machine work principle. Ini adalah beberapa contoh dari aktivitas yang menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana. The first, someone lifting the barbell. Yang pertama itu tentang seseorang yang mengangkat barbel. Nah, pada saat orang mengangkat barbel itu pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban, dan titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Nah, titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu,
lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga dengan menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana. Selanjutnya, someone is playing badminton. Nah, seseorang yang bermain badminton. Pada gambar, pada slide itu dapat teman-teman lihat seseorang yang sedang bermain badminton itu terdapat 3 jenis pengungkit yang terjadi, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, pengungkit jenis pertama ini terjadi pada titik tumpu yang berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengedadahkan kepalanya. Sedangkan untuk pengungkit jenis kedua ini, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Sedangkan untuk pengungkit jenis ketiga ini terjadi pada kuasa yang terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis mengangkat otot lengan dan bahunya. Next, some of the working principles in common are machine system or human skeleton and simple machine. The first, lever. Yaitu yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit. Nah, jadi ini adalah beberapa kesamaan prinsip kerja pada sistem gerak atau rangka manusia dan pesawat sederhana. Yang pertama itu tentang tuas atau pengungkit. Nah, the working principle of the lever actually has similarities to the human movement system in the arm, which includes the frame and bicep and tricep muscles. Like a lever that has fulcrum, the work of the arm muscles rests on the joint of the hand between upper and the lower arm. Yaitu pada tuas atau pengungkit ini merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Nah, salah satu jenis pesawat sederhana ini berdiri pada 3 elemen. Nah, 3 elemen utama yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik tangkap gaya. Nah, untuk prinsip kerjanya, tuas ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan yang meliputi rangka serta otot bicep dan tricep. Seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, kerja otot-otot lengan pun bertumpu pada sendi tangan di antara lengan atas dan lengan bawah. Next itu pulley, yaitu katrol. Nah, katrol ini memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengungkit. Nah, selain sama-sama digunakan untuk mengangkat benda berat, keduanya juga menerapkan prinsip kerja sistem gerak manusia pada bagian lengan. Nah, dalam cakupan pesawat sederhana, katrol ini dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu ketiga jenis tersebut adalah katrol tunggal dengan 1 titik tumpu di bagian tengah, katrol ganda dengan titik tumpu di antara alat dan benda, serta katrol majemuk yang memiliki lebih dari 2 titik tumpu. Selanjutnya itu inclined plane, yaitu bidang miring. Nah, pada bidang miring ini berfungsi untuk memudahkan pemindahan benda dari ketinggian yang berbeda. Nah, bidang miring ini adalah pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja rangka kaki manusia. Nah, pesawat sederhana ini berupa bidang datar yang dimiringkan dalam besaran sudut tertentu. Nah, dalam sistem gerak manusia, cara kerja dari bidang miring ini hampir serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki yang berjinjit untuk menjangkau benda di tempat lebih tinggi. Nah, jadi itulah materi yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami mengenai usaha dan pesawat sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.